Morning guys, ketemu lagi di vlog berangkat kerja. Vlog buat ngisi waktu macet-macetan guys, daripada stres ya kan, emosi, mendingan lo vlog. Ntar vlognya, vlog macetnya ya kan, lo tonton buat nemenin lo macet juga gitu. Jadi lo stresnya 2 kali. Lo stres karena macet lo sendiri, sama lo stres nonton orang macet. Gile. Gimana guys? Udah mau masuk bulan Mei nih. Masuk bulan Mei. Berarti harusnya resolusi lu tuh udah tercapai lah 30%. Resolusi 2025. Kalau mau akhir tahun atau awal tahun banget gitu ya, orang sibuk banget bikin resolusi. Resolusi. Sebenarnya resolusi itu ini gak usah banyak-banyak ya kan, satu aja gitu. Contoh, resolusi gue 2025 tuh naik gaji gitu. Jadi tiap tahun resolusinya naik gaji. Pindah jalur. Gini-gini aja nih kalau orang kena macet itu. Bahu jalan, pindah jalur. Ntar macet lagi, pindah jalur lagi. Oh iya. Gue mau cerita nih guys. Nih terkait safety nih. Sebelah kiri ada bis, sebelah kanan ada truk. Gimana coba? Oh iya. Jadi ini safety soal driving di jalan tol. Gini, lo tau nggak kalau di jalan tol itu banyak truk kan, ya kan, banyak truk. Dan lo sering kan dengar atau bahkan menyaksikan sendiri truk itu sering pecah ban di jalan tol, ya kan. Nah, kalau dia pecah ban tuh suaranya tuh kan kenceng banget ya, kayak suara bom lah, kayak suara bom gitu. Nah, apa namanya, itu menandakan bahwa pressure si ban tuh kan kenceng banget ya, kuat banget gitu, tekanannya tinggi gitu. Nah, pada saat dia tekanannya tinggi tuh, itu sebenarnya pada saat dia pecah itu membahayakan gitu, membahayakan untuk kendaraan di sekitarnya gitu. Nah itu lo bayangin, gue nggak kebayang sih kalau truk itu pecah ban, ya kan? Karena gini, mungkin dari radius 2 km aja suaranya tuh kencang banget gitu, kayak bom gitu, masih kedengaran kayak bom. Lo bayangin kalau misalnya ban itu pecah ya, itu di jalan biasa yang ada motor di sebelahnya, itu bisa mengakibatkan fatality sih. Nah,
Makanya gue kalau kalau naik mobil gitu ya di jalan tol, gue biasanya menghindari berada di sebelah truk tuh lama gitu, karena itu gue takut kalau misalnya dia pecah ban itu membahayakan di buat mobil atau buat kendaraan yang ada di dekatnya gitu. Karena kita nggak tahu kan, minimal pecahan bannya lah yang ada yang terlontar gitu, ada yang terlempar gitu, itu minimal ya. Kita nggak tahu ada efek samping lainnya tuh apa gitu yang bisa ke kendaraan sebelahnya. Tapi itu tekanannya besar banget sih kalau sampai suaranya tuh kencang banget gitu kan. Nah gue pernah tuh, jadi waktu itu gue mau mobil ya kan, mungkin jaraknya sekitar 3 meter lah, karena kita selang satu jalur gitu, serang satu jalur. Nah pas banget truk di sebelah gue tuh ini pecah ban, tapi nggak pas di sebelah aja persis, jadi udah mungkin setengah bodi mobil ke belakang lah. Nah itu pressure-nya aja masih kerasa. Nah kebetulan waktu itu gue bawa mobil tuh Volvo lo tau sendiri kan, tank Swedia, dia platnya tebel. Jadi Volvo aja yang platnya tebel itu masih kayak kerasa gitu, kayak ada yang ngedorong lah sedikit, karena waktu itu gue sendiri yang nyetir kan. Nah apalagi maksud gue kalau kayak mobil LCGC gitu, Agia, Alia, itu kan kecil ya, dan juga mungkin platnya lebih tipis lah. Nah itu mungkin bisa, kalau ya satu kaget pasti ya, kaget karena suaranya luar biasa. Yang kedua, pressure-nya, tekanan dari ban itu yang kena ke mobil-mobil di sebelahnya itu membahayakan gitu. Kalau buat mobil kecil bisa kaget atau bisa terlontar, atau mungkin kalau ada partikel yang terlempar gitu bisa pecah kaca juga, bodi juga bisa lecet atau penyok gitu ya. Jadi baiknya kalau di sebelah truk atau kalau kalian berkendara gitu ya di sebelah truk, jangan lama-lama, cepet aja dilewatin gitu. Termasuk kalau lagi macet, kalau bisa jangan terlalu deket lah sama truk, soalnya berbahaya. Oke guys, gue mau masuk rest area. Gue mau isi BBM dulu. Isinya Dexline, jangan diisi solar, busuk guys, rusak mobilnya ya kan. Oke guys, bentar nanti gue sambung lagi ya, karena gue harus bayar pakai HP yang dipakai. Oke, lanjut lagi guys. Pesan isi BBM. Tadi gue bahas tuh ini, lu kalau di jalan tol jangan di samping truk lama-lama, bahaya kalau dia pecah ban ya gitu. Sama ini lu pernah ngeliat truk bawa coil nggak guys? Nah itu juga tuh, jadi coil itu emang didesain dia packagingnya kayak gitu, coil steel ya, yang gulungan besi yang diikat di atas truk gitu ya. Nah itu kalau dia
proses apa ya, pengamanan yang nggak sesuai gitu ya, itu bahaya banget sih. Lo lebih baik menghindari lah dekat-dekat dengan truk yang bawa ini muatannya itu terbuka gitu, terutama coil itu, karena dia apa ya, mungkin banyak dipengaruhi kayak gerakan sedikit gitu, tekanannya nambah, terus nanti nambah tekanan pada tension pada ikatannya gitu ya. Nah kalau ikatannya nggak kuat, putus, nah itu udah luar biasa sih, berbahaya banget, bisa fatality. Jadi kalau ada truk-truk bermuatan terbuka gitu ya, bawa alat berat, bawa koil, bawa segala sesuatunya tuh, mending kalau lo naik mobil pribadi, mobil kecil gitu ya, jangan, hindari lah. Kalau harus berada di situ, jangan lama-lama gitu, mending lo shifting jalur gitu ya, jauhin, ambil jalur yang lain ya. Itu aja. Sarapan gue ketinggalan guys. Kalian pernah trouble di jalan tol gak? Pecah ban, mogok, sehingga harus mendapat bantuan di jalan tol gitu. Kalau dulu tuh ini ya, apa namanya, derek di luar punyanya Jasa Marga tuh masih boleh masuk jalan tol. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa deh. Udah nggak bisa ada derek liar gitu, sebutannya derek liar. Jadi kalau lo mogok di jalan tol dan mobil lo harus di towing, itu lo harus menggunakan jasa dereknya punya Jasa Marga gitu. Jadi gue pernah kemarin waktu yang gue cerita ya, waktu gue balik dari Jogja habis mudik, nah itu ban gue kan pecah di dekat pintu tol apa ya, gue lupa, pintu tol pokoknya dekat Serpong sana lah, di tol Kunciran. Nah gue pecah ban, kebetulan gue nggak bawa dongkrak gitu posisinya. Ya udah, gue nggak mau cari bantuan kan, telepon tuh 14080, telepon, direspon bagus, responnya bagus. Jadi yang penting tuh kalau lu
bikin pengaduan di tol gitu ya, lu ingat lo lagi di tol mana, kilometer berapa, itu biasanya mereka cepat tuh, cepat. Nah jadi yang lo harus perhatikan tuh lokasi lo di mana, di kilometer berapa, dekat pintu tol apa enggak. Nah itu lo harus sampein itu ke mereka. Nanti dia nanya soal posisi di mana pak, mobilnya apa, dia bilang gitu. Takutnya nggak sesuai kan, mobilnya apa, warna apa, plat nomornya berapa, ditanya ya kan. Nah kemarin gue sama tuh, gue telepon ya kan, emergency, minta dibantu ganti ban. Bener, dia bilang kan 15 menit pak, 15 paling lama 30 menit dia bilang gitu. Tapi biasanya 15 menit bantuannya datang. Ternyata benar 15 menit mobilnya itu datang, pakai Hilux mereka, double kabin, 2 orang ya kan. Ya udah dia nanya apa yang bisa dibantu pak gitu. Saya bilang iya mas, minta tolong ganti ban. Saya bilang saya nggak ada dongkrak tapi ban serepnya ada, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya dibantu ganti ban gratis. Jadi kalian gak usah ngasih tip gitu ya, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi karena gue pengen ngasih tip tanda terima kasih gitu ya, dan waktu itu lebaran juga, karena ya inilah apa, apresiasi lah ya, apresiasi karena saatnya orang pada libur dia kerja gitu. Jadi ya gue pikir wajar lah kalau kita ngasih apresiasi gitu ya, ngasih tip gitu. Jadi ya gue kasih tip karena kita ngerasa terbantu juga kan gitu. Nah akhirnya udah, ban udah kepasang lancar, balik lagi gitu. Nah cuman dulu tuh ya, kalau nggak salah gue pernah itu mogok, jadi harus towing di jalan tol, itu mogok gitu. Sama beberapa waktu kemarin juga ada tuh berita apa ya, disebutnya sih sebenarnya bukan dipalak ya, cuman gini aja, kita harus pakai derek karena derek yang ada di jalan tol ini kan cuma dereknya Jasa Marga ya, dereknya yang punya tol inilah gitu. Nah biasanya kewajiban mereka tuh free-nya itu cuma nganter sampai pintu tol terdekat gitu, pintu tol terdekat. Cuman kan kadang kita ya nggak praktis lah ya, kalau udah di towing ya kan, udah towing nih di derek, kita turunin lagi, kita nyari lagi gitu. Pengennya kan kita dari situ langsung gitu ya ke bengkel terdekat, mana lah, SPBU atau kemana gitu ya. Nah itu tarifnya mahal banget gitu, mahal lah, kayak ya pokoknya mahal. Jadi kadang cuman berapa kilometer doang gitu ya, dekat gitu, itu bisa 700.000 atau 1 juta gitu, tergantung mobilnya gitu ya. Nah menurut gua mendingan Jasa Marga tuh ngatur aja gitu loh. Kan sekarang udah ada Google Maps juga ya kan, maksudnya itu kan pelayanan lah ya, pelayanan, orang juga ngerasa kebantu gitu. Jadi misalnya derek nih kan udah bisa dicek di Google Map gitu ya, misalnya ke bengkel terdekat 3 km misalnya, ya udah kalau tarif 0 sampai 3 km tuh sekian ratus ribu gitu. Sebenarnya kita sih kalau misalnya tarifnya masih masuk akal aja gitu ya, 200.000, 300 pasti masyarakat juga nggak keberatan gitu. Tapi kalau udah 800, 700 terus mencapai jutaan gitu ya, kita keberatan lah. Karena maksudnya ya kalau mau fair ya, derek lain juga, pengusaha derek juga harusnya diperbolehkan masuk jalan tol gitu, biar kita punya pilihan
Tapi kalau memang itu nggak diperbolehkan ya, kalau bisa tarifnya tuh yang fair gitu loh, jangan terlalu membebani lah gitu kan, terlalu mahal gitu. Ntar maksudnya sekarang masa kita nih mogok mobil, perbaikan perbaikan mobilnya gitu ya, karena mobil mogok itu misalnya 1,5 juta, masa untuk dereknya sendiri 700.000 atau 800.000, 50%-nya dari ongkos perbaikan kan kayak nggak pas gitu ya, kayak nggak sesuai lah. Yang wajar-wajar aja gitu kan, orang orang tuh bisa berhitung yang dibutuhin apa sih misalnya gitu kan, misalnya tenaga tenaga atau BBM-nya kita ganti ya gitu kan, BBM-nya kita ganti, terus ya tenaga bantunya kita kita bayar kan gitu. Tapi pasang tarifnya yang wajar aja. Kayaknya sampai sekarang tuh nggak ada gitu, jasa marga juga nggak tahu ya, padahal itu udah pelayanan yang umum gitu dan pasti dibutuhin sama masyarakat, karena ya mogok di jalan tol ya kan, siapa yang tahu. Apalagi sekarang banyak ini apa, mobil listrik, EV, iya kan, kita nggak tahu gitu. Harusnya diatur terus disosialisasikan kalau derek keluar jalan tol tuh ya, maksudnya kalaupun nolong gitu ya, itu yang sampai selesai lah gitu ya kan, bantu bantu masyarakat tuh, mobilnya tuh diderek sampai bengkel gitu loh. Kasih aja tarif resmi. Cuacanya bagus ya guys.
Itu biasanya kalau di luar Jakarta tuh itu ya yang terekam di medsos, biasanya itu di tol di Bali itu ya menjelang tahun baru. Nah itu biasanya macet tuh, macetnya sampai kayak gini, sampai nggak bergerak gitu ya. Jogja pada saat peak season di Malioboro doang, tapi ya enggak deh, sampai Tugu lah itu macetnya kayak gini juga gitu. Tapi yang rutin harian terjadi tuh kayaknya cuma di Jakarta. Dan hampir terjadi di seluruh ruas. Kota yang perencanaan tata kotanya itu jelek lah ya. Karena tiap tahun tuh kita selalu aja terganggu gitu. Mobilisasi warga tuh ada aja pembangunan MRT. Ya bukannya nggak mau, maksudnya bukannya harusnya dari dulu ya. MRT tahap 1, MRT tahap 2. Ya gitulah. Belum lagi itu yang di atas, belum lagi yang di bawah. Mazda CX-5 Kuro Edition, keren ya, keren. Gue pernah ini sih cerita sama orang yang punya Mazda tuh. Bener nggak sih guys, Mazda tuh biaya perawatan mobilnya tuh mahal, bener nggak? Karena katanya untuk yang Mazda tuh aja regular servisnya udah nyentuh 2 juta ya. Gila ya. Buat gua cukup mahal sih itu. Karena dulu waktu gua masih pakai Livina, kalau dia regular service tuh ya itu di angka 1,3 sampai 1,5 lah. Itu udah. Tapi gue lupa itu kayaknya termasuk ganti oli deh. Termasuk ganti oli. Kalau untuk mobil kecilnya aja 2 juta ya guys. Itu CX-2. Sorry, Mazda tuh. Gimana CX-3
kilometernya baru 43.000. Ini termasuk yang slow odo nih guys, mobil ini. Kilometernya baru 43.000, tapi ini servisnya di Astrido tuh udah ke record yang ke 90.000. Servis untuk 90.000 gitu. Karena udah 6 tahun gitu ya mobilnya. Nah itu kemarin kenanya di 3 juta sekian. Juta 200 kalau nggak salah. Kayaknya yang ini nih, habis ini yang servis 100.000 ya, mahal banget pasti. Mungkin bisa 4 juta sampai 5 juta. Kalau dapat beli mobil second terus dapat mobilnya tuh bagus gitu ya, bagus tuh artinya nggak banyak PR kalau kelihatan tuh sebenarnya ya tinggal kitanya, kita mau nerima apa enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang PR yang kita nggak tahu gitu, yang sifatnya itu di dalam gitu, sistem pendinginan, mesin apa, AC yang kayak gitu-gitu tuh yang susah. Gue beli mobil second tuh 4 kali guys. Yang paling parah tuh waktu gue pertama beli Grand Civic sama Volvo. Banyak banget jajannya Grand Civic itu. Sempat ganti kompresor AC lah, banyak lah. Namanya mobil tua ya kan. Kalau udah nggak sanggup ya udah jual lagi aja. Kalau waktu beli Livina tuh itu termasuk low odo juga. Nah itu gila, itu mobil top banget sih. Dapat, intinya sih gini, lo dapat mobil dari orang tuh yang rawat gitu. Pokoknya kalau mobil tuh bawa atau rawatannya bengkel resmi sih biasa aman gitu ya. Tinggal dilihat aja tuh apa namanya, bukti-buktinya, transaksinya, recordnya di bengkel resmi. Biasanya ini guys, cari yang tangan pertama beli mobil second ya kan, cari yang tangan, artinya dia tuh beli dari baru gitu. Nah itu biasanya mobil-mobil sekarang tuh setidaknya 2 tahun atau 3 tahun tuh masih garansi servis lah gitu, jadi aman. Itu gue beli Livina tahun 2013, gue beli di tahun 2015, kilometernya 18.000 kalau nggak salah, dulu nggak sampai 18.000. Itu ya gue lanjutin merawat di bengkel resmi sampai terakhir gue jual. Itu nggak pernah sekalipun yang namanya mogok di jalan tol gitu, nggak pernah sama sekali. Mogok sekali doang di kantor, itu juga gara-gara harus ganti aki, overheat gitu, nggak pernah. Biasanya kalau perawatan mobil apa bengkel resmi sih bisa aman ya, asal lu jangan lupa gini, nanya dalam waktu dekat tuh apa aja yang harus diganti gitu. Atau biasanya dia ngasih tahu, tapi kalau dia nggak ngasih tahu lo harus nanya dalam waktu dekat tuh apa yang harus diganti. Jangan sampai kenapa gitu pas lagi di jalan gitu ya kan, pas lagi di jalan tol, di tengah jalan, atau lagi perjalanan malam hari yang susah gitu ya cari pertolongannya gitu. Jadi kita harus antisipasi duluan. Kalau emang harus segera diganti ya udah ganti aja guys, namanya mobil dipakai ya.
nih, BYD Seal. Dia AWD ya, gila ya. 331 HP guys. Kenceng banget. Seal ini sporty banget sih, dari depan tuh gila sih. Ada mirip-miripnya sama Supra ya, Supra yang paling baru. Ada lampu apa sih yang ke bawahnya itu loh. AWD juga. Keren. Memang BYD ini kalau di Cina udah skalanya pabrikan raksasa guys. Lain ya. Pernah ada postingan gitu ya. Jadi pabrik BYD itu di Cina udah kayak sebesar kota San Francisco tuh. Tapi apa namanya, kemarin sempat ada postingan juga, dia overstock gitu, jadi banyak apa namanya, banyak yang nggak kejual. Mobil-mobilnya ya terlantar itulah di lapangan atau di gudang gitu, terlantar. Sea Lion 7, waduh, hitungannya apa ya, crossover, SUV. Taruh belakangnya hampir kayak Seal.
ya, setengah 8 kita udah sampai sini nih. Udah sampai Tomang. Kalian tim Pajero apa tim Fortuner guys? Gue pernah pakai Pajero ya. Itu nggak tahu ya, itu mobil kan hitungannya udah flagship ya untuk kalau Mitsubishi emang ada apalagi gitu di atasnya Pajero. Apa ya? Itu kan hitungannya udah flagship, tapi dia tuh kalau naik Pajero guys, itu kelihatan kalau di dalam itu kerasa banget build materialnya tuh nggak premium gitu. Jadi dia reot gitu loh. Macet lagi. Paling males kalau namanya macet tuh pas ini, pas apa namanya, pas tikungan gini nih, potong sama lampu merah. Polis guys, sebelah kiri. Oh kan, bener ya, sebelah kiri hijau langsung. Makin ketahan, sodok-sodokan nih, katanya kelakuan. Jadinya dari sana ketahan. Ya habis gimana ya kan, masih hijau. Oke. Gila ya, motor banyak banget. Ngisi setiap sela-sela. Ya itu ya, lu kalau naik mobil hati-hati motor. Apalagi kalau lu mobil lu tuh mobil mahal gitu ya. Ya udah jangan sakit hati kalau baret dikit, senggol ya kan. Itu resikonya lo bawa mobil di Jakarta. Udah resiko bawaan, inherent risk. Tukang paket ya kan, bawa-bawaan banyak di belakang, terus dia nyelip ini nih, nyelip sambil nengok, tau gak lo, nengok kanan kiri, belakangnya dia tuh kena apa nggak bodi mobil. Udah pemandangan rutin guys di Jakarta. Terus kadang-kadang lu ngerasa mobil lu tuh ada yang kena gitu kan, lu kerasa ya, set gitu. Kayak kemarin ada apa namanya, orang bawa karung gitu ya. Gua kan kebetulan di belakang tuh kan pakai tow bar, biar kalau tabrak dari belakang tuh nggak langsung ya. Soalnya kan lu tau sendiri lah ya, motor-motor itu kan sering ya main HP lah, apalah ya. Nggak motor doang sih, mobil juga. Jadi gue pakai tow bar di belakang. Pengen pasang yang depan bumper, kayaknya nggak bagus dilihatnya ya guys. Jadi nih orang nih bawa karung gitu, dan kerasa geser, apa bukan geser, maksudnya bergesekan dengan tow barnya tuh kerasa gitu. Set gitu kan. Terus gue lihat dia minggir, karung sobek. Aduh, emang tow bar tuh kan ujungnya tajam ya. Ini karung-karung plastik yang tipis itu. Aduh pak, makanya pak. Oke, balik lagi Pajero ya. Iya, Pajero tuh jadi ya itu, dia kan hitungannya flagshipnya Mitsubishi kan. Tapi kalau lu naik ke dalam itu apa ya,
dashboardnya gitu nggak, feel-nya nggak premium gitu. Pajero tuh paling paling klasik tuh ya, yang paling sering rusak tuh satu tuh kisi-kisi AC-nya guys kalau Pajero ya, yang depan, yang samping tuh untuk yang kabin tengah ya, yang baris kedua, yang di atas. Nah itu sering banget dia tuh apa sih, engselnya tuh geser gitu loh, geser, terus lu pencet-pencet juga bunyi gitu. Terus jadi pintu tuh pegangannya miring, yang handle-nya tuh miring, terus nggak ada kantong yang kecil yang kayak di biasa mobil gitu loh, yang di sebelah kanan deket pintu tuh, yang biasa lu naruh kartu, naruh apalah di situ ya kan. Nah kan pak, ada aja yang nyelip-nyelip. Gue sih bukan apa-apa ya, kalau motor nyelip tuh ujung stangnya tuh besi gitu, kalau kena bodi mobil ya baret. Bukan masalah gantinya, kalau dalam ya kasihan mobilnya juga gitu. Nanti kapan kita ini deh guys ya, kita review. Gila ya, part yang baru nih. Udah hampir 2 M kali ya guys. Kasih aja lah ya kan. Kemarin ada ini, jadi ini kan gue bikin channel YouTube baru ya guys ya, dan kontennya juga ya kayak gini aja gitu. Terus kemarin ada yang ini, ada yang ya nggak, gue nggak tahu cara cara ngelihat orang yang nge-like di YouTube kita tuh gimana caranya ya, siapa gitu, akunnya apa gitu ya. Nah cara ngeliat itu gimana, terus ada yang komen gitu, ternyata ini ya, kalau lo jadi YouTuber gitu, terus ada yang komen, ada yang like, itu seneng ya, seru juga gitu. Yang penting jangan dihujat aja gitu ya, kayak ada perasaan kesel juga kalau dihujat. Sabar ya pak. Namanya proyek harapan kita toko suka ya apa guys. Saja siapa yang jadi bahu saat kau perlu. Sebelah kanan kan ini ya guys, ada bis kayak Transjakarta gitu. Sekarang bis Transjakarta tuh udah elektrik semua ya guys ya. Gila tuh, berarti di terminalnya tuh charger semua ya. Gila.
Civic FL5 warna putih, velg hitam. Aduh, keren banget ya. Amin, benar-benar ada rezeki ya guys. Nah, ini dia nih. Gedung Toto, sebelahnya KB Bank, sebelahnya BCA. Lihat tukang bubur ya guys. Penampakan tukang bubur yang tiap hari tuh rame yang beli. No, lihat sebelah kiri. Gue pengen beli tapi gimana caranya gitu, gak bisa parkir di situ. Kalian ada yang buat yang udah pernah nyobain, komen dong guys, enak gak gitu. Terus dia model bubur yang gimana gitu, kan beda ya. Bubur ayam Betawi sama bubur ayam Sunda tuh beda gitu. Kalau bubur ayam Betawi itu atau bubur ayam yang kebanyakan biasanya tuh ini buburnya itu atau nasinya itu ini nggak ada rasanya gitu. Tapi kalau bubur ayam Sunda, bubur ayam Bogor, bubur ayam Bandung itu udah cenderung gurih gitu. Ada lagi namanya bubur ayam Cirebon lah ya, pokoknya banyak banget lah jenis-jenisnya. Tapi kalau bubur ayam Sunda tuh emang dia buburnya doang tuh udah cenderung gurih gitu. Ada yang udah pernah nyobain belum ya itu bubur ayam depan KB Bank gitu, dekat menara BCA, gedung BCA lah. Rame banget tiap hari. Itu depan pom bensin ada lagi tuh bubur ayam. Kemarin gue ini guys melihat pendapatan YouTuber dari YouTube. Nah itu pernah dibahas tuh. Jadi lu tahu Rossi kan, Rossi Nasilah gitu. Dia pernah ngundang YouTuber yang top lah. Ria Ricis ya kan, Rita Eri, terus apa lagi, KKI ada diundang juga KKI. Terus ditanya penghasilannya itu berapa sih dari YouTube gitu ya kan, hitungannya gimana gitu. Ternyata emang ada rumusnya guys, ada rumusnya. Tapi intinya gini, paling gampang tuh dilihat per 1000 view. Dilihat per 1000 view itu kalau nggak salah, kalau di Indonesia, jadi tergantung region ya. Di Indonesia tuh berapa, di luar negeri nanti lain lagi, di Jepang, di Amerika tuh beda-beda gitu. Kalau di kita tuh per 1000 view tuh katanya nggak sampai $1 ya, $1 gitu pokoknya, rata-rata segitulah. 1000 view $1. Gile. Terus kemarin videonya Ria Ricis ada yang di view sampai 22 juta. Anjay, 22 juta guys. Terus perkiraannya dia dapat sekitar $11.000. Pakai kurs yang sekarang sekitar 190-an juta lah. Mantap. Kayaknya lo harus punya tim ya. Tim konten, tim editing. Kayak YouTuber anak-anak tuh, si Ryan. Tiap hari kerjaannya berantakin rumah ya kan. Gak mungkin bapaknya yang beresin ya kan.
pagi sarapan mie ayam. Battle lagi nih guys, lampu merah penjernihan. Jangan lupa ambil kiri. Agak cepet ya kan, karena di sebelah kiri ada halte Jaklingko. Ambil kiri. Kalau dulu tuh naik angkot tuh rebutan aja guys, asli rebutan. Kalau sekarang enggak, naik Jaklingko tuh di halte tuh mereka ngantri, siapa yang duluan datang dia dapat duluan gitu. Bagus juga sih karena gratis ya. Jaklingko ini gratis apa enggak ya? Gratis kayaknya ya. Nih lihat tuh, tuh ngantri, ada antriannya, antri ke belakang.
gas terus. Nah di sini nih betul. Jalannya menyempit. Ada aja emang kelakuan orang-orang ya kan, udah tahu jalannya nyempit masuknya satu-satu, dia melambung jadi 3 jalur ya gitulah. Mesti sabar-sabar ya, gak usah ribut, mendingan lu fokus gimana caranya lu sampai ke kerjaan tuh selamat. Sebenarnya ada lampunya apa enggak sih? Nggak ada kayak lampu kuning dari jauh gitu ya. Terus ada kalkulatornya, ada angkanya gitu. Ya sabar Pak. Kita dari kiri banyak nih Pak. Football. Hati-hati. Bis dari belakang atau dari depan. Maaf ya Om, nggak ada 2000-an.
1 jam dari rest area sampai Kuningan. Kalian perhatiin ya, nanti sebelah kiri ada yang jual nasi uduk. Dia suami istri guys, jual nasi uduk di bawah jembatan dekat Wisma Tugu. Nasi uduknya enak, dia pakai gorengan. Cobain. Hari ini jualan nggak ini? Pokoknya di bawahnya JPO. Nih gua pinggirin ya biar kelihatan. Lumayan ramai juga. Maksudnya nggak yang enak gimana, tapi enak lah, cukup. Nah, tuh dia tuh. Udah mulai dikerubutin orang-orang. Tuh, sebelah kiri tuh di bawah jembatan. Jangan lupa pakai gorengan sama bumbunya. Oke, thank you guys. Sampai sini dulu vlog berangkat kerja. Sampai ketemu. Jangan lupa sukses terus, sehat terus. Jangan lupa subscribe. Thank you guys.